Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tematik 8 subtema 2, yaitu mengenai muatan IPS. Kita kemarin sudah membahas mengenai jenis-jenis ekonomi masyarakat Indonesia. Hari ini kita akan membahas pengelolaan jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sebelum Bu Guru memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa disiapkan buku paket tematik 8-nya, buku tulisnya dan juga alat tulisnya ya. Dan simak video ini sampai akhir dengan baik, anak-anak soleh-solehah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja. Ada bermacam-macam pekerjaan yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Misalnya bertani, menangkap ikan, sopir, guru, menjual makanan, menjadi pengacara, dan lain-lain sebagainya. Semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Ada 3 bentuk kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke pemakai atau konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang dan juga jasa. Macam pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain salon, fotokopi, bengkel, guru, dokter, dan yang lain sebagainya. Sedangkan jenis usaha ekonomi jika berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi 2, yaitu dikelola sendiri atau perorangan dan juga dikelola oleh kelompok. Yang dimaksud dengan dikelola sendiri atau perorangan adalah usaha ekonomi yang memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok adalah dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungannya. Berikut contoh usaha yang dikelola sendiri. Yang pertama ada pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan juga tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua yaitu perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan juga sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan juga toko kelontong. Yang ketiga yaitu usaha jasa. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya yaitu usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan juga penjual pulsa. Yang keempat yaitu industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Sedangkan usaha yang dikelola oleh kelompok adalah usaha yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungannya. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan juga telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah, yaitu BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Lalu apa saja sih tujuan dari pendirian BUMD itu? Tujuan pendirian BUMD adalah yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan juga pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan juga makmur. Tadi kita sudah punya BUMN dan juga BUMD. BUMN adalah badan usaha milik negara, sedangkan BUMD adalah badan usaha milik daerah. Selanjutnya ada BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. BUMS adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS, antara lain yaitu yang pertama firma, yang kedua persatuan komanditer atau CV, yang ketiga perseteruan terbatas atau PT. Yang dimaksud firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi, hukum, dan juga keuangan. Sedangkan persatuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Investor ini adalah orang yang menanamkan modalnya ya, atau orang yang memberikan modal. Sedangkan perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan-kumpulan saham. Saham ini diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, saham dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya ada koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian
disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia yaitu adalah koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Yang dimaksud koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu beras, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan juga peralatan barang elektronik. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan juga mutu yang layak. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan juga koperasi serba usaha. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan dan juga pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggotanya. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul tadi dipinjamkan kepada anggotanya yang lain. Sedangkan koperasi produksi adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, dan tempe, dan juga sapi perah. Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Sedangkan yang terakhir, koperasi serba usaha adalah koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran produksi. Contohnya yaitu koperasi unit desa atau KUD. Nah, Bu Guru yang soleh-soleha, tadi kita sudah membahas mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perorangan dan juga jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Selanjutnya adalah kerjakan tugas halaman 79. Dilihat ya dan juga dikerjakan dengan baik. Baiklah anak-anak, Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Semoga Ananda Solih-Soliha selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.